Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya dan Bapak dosen yang saya hormati, langsung saja sebelum kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, kelompok 11, yaitu yang pertama Saudara Nur Gemilang Sejati dengan NIM 2052111315. Yang kedua Ansor Zulhijjah dengan NIM 2052111316. Dan yang ketiga Saudara Albert Nur Valid dengan NIM 2052111317. Dan yang keempat adalah Saudari Septiana Purbaningrum dengan NIM 2052111318. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan untuk kelompok kami untuk presentasi. A. Pengertian esai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Secara umum, esai adalah sebuah prosa yang menyajikan gagasan subjektif personal tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Dengan pengertian lain, esai adalah tulisan berisi opini atau pendapat seseorang terhadap sebuah permasalahan yang aktual atau menarik perhatian. Tulisan jenis esai lebih mengutamakan ketajaman analisis, interpretasi, dan refleksi dengan kedalaman uraian disertai kekuatan argumentasi. D. Tujuan penulisan esai. Tujuan dari penulisan esai adalah meyakinkan para pembaca dan membuat masyarakat menerima pendapat dari penulis. Pendapat yang coba disampaikan oleh penulis terkait sebuah kejadian harus bisa meyakinkan para pembaca. Oleh karena itu, di dalam esai hendaknya disertai dengan data-data. C. Ciri-ciri esai. Secara umum, sebuah karya dapat digolongkan dalam esai, yaitu apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Yang kedua, singkat, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Ketiga, memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas, yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Yang keempat, selalu tidak utuh, artinya penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Penulis memilih aspek tertentu saja untuk disampaikan kepada para pembaca. Yang kelima, memenuhi kebutuhan penulisan. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan, mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai ke pengakhiran. Di dalamnya terdapat koherensi dan kesimpulan yang logis. Penulis harus mengemukakan argumennya dan tidak membiarkan pembaca tergantung di awang-awang. Yang keenam, mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Yang membedakan esai dengan jenis karya sastra yang lain adalah ciri personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang kediriannya, pandangannya, sikapnya, pikirannya, dan dugaan kepada pembaca. D. Struktur esai. Sebuah esai setidaknya harus mencakup 3 unsur, yaitu pendahuluan atau pengantar, isi atau body, dan penutup atau kesimpulan. Pada bagian pendahuluan atau pengantar dituangkan dalam 1 atau 2 paragraf. Isi bagian pengantar berupa pernyataan topik dan pokok masalah yang berfungsi mendudukkan inti bahasan dan memberi gambaran umum tentang isi kepada pembaca. Bagian isi esai berisi sekumpulan paragraf yang menguraikan gagasan pokok
pada paragraf pengantar dengan pendapat, pikiran, pendirian, penilaian, analisis, interpretasi, pembahasan yang bertujuan menjelaskan topik atau pokok masalah yang dikemukakan pada bagian pendahuluan. Bagian penutup atau kesimpulan berisi konfirmasi atau pernyataan ulang, rangkuman atau kesimpulan akhir yang berisi ringkasan yang mencakup keseluruhan isi esai, juga merupakan penutup esai. Ini salah satu contoh struktur esai. Paragraf pendahuluan atau pengantar. Terdapat kalimat utama berisi gagasan pokok tentang topik. Kalimat-kalimat penjelas atau pengembang berupa gagasan, pendapat, sikap yang mendukung tentang gagasan utama. Kalimat penegas. Paragraf isi esai, yaitu kalimat utama, kalimat-kalimat penjelas, serta kalimat penegas. Semua paragraf isi menjelaskan, memaparkan, mengupas, memberikan gagasan utama dan gagasan penjelas pada pendahuluan. Akhir yaitu pada paragraf penutup terdapat kalimat utama, kalimat-kalimat penjelas, kalimat penegas. Paragraf penutup berisi kesimpulan atau rangkuman. Yaitu jenis-jenis esai. Yang pertama yaitu esai deskriptif. Esai jenis ini dapat menuliskan subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. Yang kedua yaitu esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dari surat kabar, dan esai ini mempunyai fungsi khusus yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah terhadap satu topik dan isu dalam masyarakat di majalah. Yang ketiga yaitu esai jupulan watak. Esai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual kepada seorang pembaca. Yang keempat yaitu esai pribadi. Hampir sama dengan esai watak, tetapi esai pribadi sendiri menuliskan pribadi seorang penulis itu sendiri. Yang kelima yaitu esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati beberapa topik yang penting berhubungan dengan hidup, yaitu misalnya kematian, politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Esai ini ditujukan kepada para cendekia. Yang keenam yaitu esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni, misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater, atau menulis esai. Menulis esai tidak terlalu sulit, apalagi jika tema tulisan sudah ada, bahan tulisan sudah tersedia, struktur tulisan sudah disusun. Agar menulis esai berjalan dengan lancar, maka diperlukan aktivitas penulisan, dan pasca penulisan. Berikut saya akan membacakan uraian singkat prosedur untuk membuat esai. Yang pertama ialah menemukan tema atau topik. Menentukan tema atau topik ialah sangatlah penting, karena apabila tidak ada tema atau topik yang ditentukan untuk ditulis, maka kita akan mencari dan menentukan tema secara mandiri. Dalam hal ini, seringkali kita bingung dalam menemukan temanya. Untuk mengatasi masalah tersebut, disarankan kita memilih tema yang menarik perhatian kita, atau yang disukai, atau yang dikuasai, atau yang mungkin bisa kita pahami secara sepenuhnya, sehingga kita akan lebih mudah membuat esai. Yang kedua ialah menentukan tujuan penulisan. Tujuan tulisan cukup penting untuk diperhatikan agar tulisan menjadi lebih terarah atau fokus. Apabila telah mengetahui tujuan menulis esai, tentu akan memudahkan kita dalam mencari inspirasi, membuat analisis, memberikan introspeksi, membuat argumen, atau menyusun uraian isi yang akan disajikan. Yang ketiga ialah merumuskan masalah dan melakukan riset data. Merumuskan masalah berarti menganalisis isu apa yang akan diangkat dalam tema topik yang akan ditulis. Hal ini perlu dilakukan pengembangan gagasan agar esai dapat meyakinkan kepada pembaca. Yang keempat ialah membuat outline atau kerangka tulisan. Tema atau topik ibarat clue yang ada dalam tulisan, sedangkan outline ibaratnya adalah desain atau blueprint dalam tulisan.
Outline disusun untuk memastikan apakah semua ide yang ditulis cukup lengkap, apakah semua ide kohesif, apakah semua ide yang disusun secara sistematis, apakah ide itu logis. Outline dapat disusun dalam bentuk kerangka topik atau kerangka kalimat. Yang kelima ialah menulis esai. Esai ditulis berdasarkan outline yang telah dibuat. Ikutilah struktur kerangka saat menulis esai secara sistematis dengan memperhatikan bagian pendahuluan, isi, pembahasan, dan penutup serta kesimpulan. Gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan ejaan, tanda baca, dan diksi yang baik. Gunakan kalimat efektif dan paragraf yang baik. Yang keenam ialah mengedit esai yang telah ditulis. Mengedit dilakukan untuk memeriksa apakah esai yang kita tulis sudah baik atau benar, yaitu dengan memeriksa apakah ide yang ditulis koheren, apakah diksi yang digunakan telah tepat, apakah kalimat yang digunakan telah efektif, apakah ejaan dan tanda baca sudah benar, dan lain-lain. Aspek yang diperiksa berkaitan dengan mekanika, bahasa, dan isi dari esai. Kadang-kadang ada perubahan sudut pandang isi yang masih diperkuat dengan sumber baru. Setelah esai diedit, langkah selanjutnya ialah menulis ulang dan melengkapi esai dengan referensi. Oke, untuk bab selanjutnya ialah kita masuk dalam pengertian ide pokok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008 ayat 2567, mengidentifikasi adalah suatu proses menemukan informasi dalam suatu paragraf atau bentuk tulisan lain. Jadi, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam suatu paragraf, hanya ada satu ide pokok. Fungsi ide pokok sendiri ialah memberikan penjelasan dari suatu inti bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut menjelaskan inti dari suatu paragraf. Sebuah ide pokok bisa mewakili suatu bahasaan topik secara ringkas. Ide pokok akan membutuhkan kalimat penjelas sebagai detail untuk mendukung argumennya. Yang selanjutnya ialah ciri-ciri ide pokok. Ciri-ciri ide pokok sendiri antara lain ialah: yang pertama ialah berupa pikiran utama atau gagasan utama. Yang kedua, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Yang ketiga, letak ide pokok sendiri terdapat di awal paragraf, yaitu deduktif, akhir paragraf induktif. Awal paragraf, akhir paragraf disebut deduktif induktif, dan menyebar di seluruh kalimat paragraf, narasi, dan deskripsi. Yang keempat, dinyatakan sebagai eksplisit dalam kalimat utama atau kalimat topik. Yang kelima ialah ide pokok dituangkan dalam suatu kalimat dan kalimat tersebut juga kalimat utama. Yang keenam, biasanya kalimat utama didapat diidentifikasi dengan sangat mudah. Yang selanjutnya ya langkah-langkah mengidentifikasi ide pokok. Menurut Nur Hadi tahun 2005 ayat 72 mengungkapkan terdapat beberapa latihan yang dapat dilakukan, yaitu meliputi: yang pertama, latihan menemukan letak ide pokok sebuah dalam suatu bacaan atau paragraf. Yang kedua, latihan menyatakan ide di sebuah paragraf atau bacaan. Yang ketiga, latihan menangkap maksud paragraf atau bacaan. Dan yang keempat, latihan menemukan mengidentifikasi ide pokok dengan kecepatan membaca yang sangat tinggi. Kemudian Sudarsono tahun 2005 ayat 66 mengatakan dalam satu paragraf ada kalimat pokok atau kalimat kunci. Kalimat kunci paragraf mengandung pernyataan tentang kata benda atau kata ganti orang yang dominan atau kata yang menjadi topik secara umum garis besar. Paragraf itu, kalimat lainnya adalah kalimat yang mendukung, yang menguraikan, menjelaskan, melukiskan, menjabarkan, atau menyajikan contoh-contoh ide pokok. Poin C yaitu pengertian kalimat penjelas. Pengertian kalimat penjelas sendiri ini adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Kalimat penjelas sendiri bersifat khusus. Dengan kata lain, kalimat ini ada karena pengembangan dari suatu kalimat umum.
Oleh karena itu, semakin banyak kalimat utama di dalam sebuah paragraf, maka semakin baik pula paragraf tersebut karena kebenarannya didukung atau dibuktikan dengan kalimat-kalimat penjelas tersebut. Poin K, ciri-ciri kalimat penjelas. Kalimat penjelas di dalam suatu paragraf dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kalimat penjelas bersifat khusus. Yang kedua, kalimat penjelas ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Yang ketiga, biasanya memiliki konjungsi atau kata-kata sambung antar kalimat. Dan yang keempat, tidak bisa berdiri sendiri dikarenakan maknanya akan kabur jika dipisah dengan kalimat lainnya. Dan yang terakhir, kalimat penjelas biasanya berupa data, fakta, contoh, opini, dan sebagainya. Poin L, fungsi kalimat penjelas. Berikut ini terdapat beberapa fungsi kalimat penjelas, yaitu terdiri dari yang pertama untuk menjelaskan kalimat utama, yang kedua memaparkan informasi pendukung, dan yang ketiga agar paragraf lebih padu dan berisi. Nah, sebagai penutup, kesimpulan, untuk membuat sebuah karangan ilmiah khususnya esai, kita harus memiliki pemahaman yang baik mengenai pengertian, ciri, bentuk-bentuk, kebahasaan, kiat serta langkah penulisan yang runtut agar esai yang dibuat dapat memiliki struktur yang baik dan benar. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 11. Saya sebagai moderator, apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.